Pada episode kali ini kita akan membahas laporan apa saja sih yang kita bisa dapatkan dari program accounting dari Pinus Software. Nah, yang pertama tentunya ada kas bank harian. Di kas bank harian ini biasanya digunakan setiap hari ketika tutupan buku di akhir hari. Misalnya kasir mau serah terima ke kas besar misalnya. Nah, itu kita gunakan kas bank harian. Jadi pada contoh aja misalnya hari ini tanggal 1 kita pilih perkiraan misalnya kas kecil. Kita klik cetak. Nah, nanti di sini akan muncul mutasinya, keluar masuk di sini. Dan totalnya harus sama dengan fisik. Bisa bank juga. Tapi ini hanya digunakan harian. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kita laporan besarnya? Kita punya laporan buku besar atau general ledger. Di sini ada berbagai macam pilihan. Jadi buku besar rekap, contoh saya klik buku besar rekap, di sini semua kode perkiraan muncul, kemudian debit kreditnya, saldo akhirnya berapa. Itu buku besar rekap. Kemudian kalau detail gimana, dia muncul per notanya, per nomor transaksinya. Tapi ini biasanya jarang sekali kita pakai kecuali untuk checking. Dan untuk checking pun biasanya kita enggak ambil semuanya. Ini ya semua kode COA, tapi kita bisa filter di sini. Misalnya saya mau Bank BCA aja misalnya. Maka dia cuma muncul Bank BCA aja. Itu. Nah, kemudian neraca percobaan hampir sama seperti buku besar rekap. Ini saya hilangkan. Hampir sama seperti buku besar rekap, ada saldo awal, debit kredit, dan saldo akhir. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan jurnal. Laporan jurnal ini kita dapat dari yang namanya auto jurnal. Jadi setiap transaksi misalnya penjualan, pembelian, kalau ada koreksi, ada semua transaksi yang menggunakan yang bisa di jurnal secara auto, kita akan jurnal secara auto. Kita coba lihat aja laporan jurnalnya. Ini contohnya ada BKK, ini ada auto jurnal. Ini bukan auto jurnal kalau BKK ya, kita inputkan bukti kas masuk, kas keluar. Nah, kalau yang ini NJ ini nota jual, dia auto. Di sini ada tulisan auto. Maka dia jurnalnya adalah piutang usaha di debit, hasil penjualan di kredit, persediaan di debit, persediaan di kredit, HPP di debit. Jadi ini auto. Ini kita tidak perlu menginputkan satu-satu, tapi sudah otomatis dari transaksi penjualan yang kita inputkan. Sebenarnya tidak cuma penjualan, ada uang muka, ada pembelian, ada retur, dan sebagainya. Itu bisa kita autokan. Jadi kita tidak perlu input lagi. Yang perlu kita input apa? Ya cuma transaksinya, transaksi penjualannya, transaksi pembeliannya, returnya, uang mukanya. Tapi kita tidak perlu melakukan input COA-nya, input jurnalnya. Dan ini mempermudah kita, sehingga operator biasa itu bisa gitu. Tidak perlu operator accounting, tapi secara otomatis tanpa dia sadari jurnalnya sudah terbentuk. Nah, kemudian laporan terakhir dari program accounting apa? Ya tentunya laba rugi dan neraca. Di sini ada laba rugi kalau saya cetak, pendapatan, biaya, keluarlah laba rugi. Di sini ada 3 kolom sampai dengan bulan lalu, bulan ini, dan sampai dengan bulan ini, mulai awal tahun. Kemudian ada juga namanya neraca. Di sini kita bisa lihat aktiva dan pasivanya. Oke, laba rugi berjalan masuk ke sini tadi. Nah, dari sini saya bisa berkata bahwa kita tinggal inputkan transaksinya aja. Transaksi apa sih? Penjualan, pembelian, koreksi, transfer barang misalnya. Terus kalau ada kas bank masuk, inputkan di kas masuk, kas keluar, bank keluar. Kalau ada penyesuaian kita inputkan di jurnal. Maka semua akan tercreate laporan-laporan ini tadi. Jadi kita tidak perlu membuat yang namanya neraca. Kita tidak perlu membuat yang namanya buku besar karena sudah auto. Oke, terima kasih. Semoga video ini membantu dan program ini bisa bermanfaat. Terima kasih.